Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya lagi, channel Kadatua Kreator. Di video kali ini teman-teman, saya akan berbagi tutorial tentang penggunaan combo box. Yang mana combo box ini kita bisa fleksibelkan ya ukuran list dropdownnya. Meskipun ada banyak data yang kita akan input nanti, tetapi ini bisa kita fleksibelkan ukurannya sesuai dengan jumlah siswa yang kita input. Ini biasanya kalau kita tidak tahu trik-trik ini, biasanya kadang list dropdownnya itu ada nama di bagian bawah itu masih ada data-data yang kosong. Bisa kita lihat ya tampilannya seperti ini. Ini di sini ya bikin list dropdownnya itu pas ya sesuai dengan ukuran, tidak berlebih. Meskipun nanti di sini ada penambahan data, misalnya saya tambah data ya di sini. Ini bisa kita lihat di sini datanya 224. Saya bersihkan dulu ya, clear data dulu, import data siswa. Nah, di sini kita bisa lihat 224 orang. Yang dimunculkan juga di sini adalah sampai Zamira. Ini sampai di Zamira, oke. Karena kita berpikir bahwa akan masih banyak data yang kita input, kan ini biasanya ya ada yang kosong. Ada yang kosong bagi teman-teman yang belum tahu. Nah, sekarang kalau misalnya saya input data siswa lagi, input data siswa. Oke, data berhasil disimpan, ini sudah menjadi 25. Kita lihat, ini sampai di Zamira lagi ya. Kita misalnya input lagi data siswa, ada Irfan. Kita tambah, sorry ya, kita tambah dulu. Ini lagi ya. Misalnya kita akan tambah Aldito Buton. Input. Oke, ini bertambah menjadi 26. Bisa kita pastikan di bawah ini ya, untuk list dropdownnya ini tetap ukurannya selalu mencukupi, selalu yang dia munculkan adalah jumlah data siswanya. Nah, bagaimana caranya kita membuat list dropdown seperti ini dengan menggunakan combo box ini? Kita pertama adalah harus kita membuat dulu name rank dengan menggunakan formula offset. Oke, sekarang begini deh. Supaya bagaimana caranya, saya hapus dulu. Saya hapus dulu name rank-nya ya. Kalau combo box ya, format control. Di sini saya hapus dulu referensi. Ini juga saya hapuskan. Nah, oke. Sekarang ini sudah tidak ada ya. Sekarang kita akan buat dia lebih fleksibel. Yang pertama, kita masuk dulu di formula. Di sini ada name manager. Kemudian kita bikin name rank. Misalnya di sini data acuan ya, data acuan siswa. Nah, kemudian di sini teman-teman kita bikin rumus formula offset ya. Offset dalam kurung. Ini dari data yang awal ya, berarti dari ada Irfan sampai di bawah, atau misalnya sampai 3.000 atau 4.000. Meskipun misalnya yang kalian input itu baru 3 orang, maka yang dimunculkan di list dropdownnya juga itu sebanyak 3 orang. Oke. Kemudian titik koma 000 titik koma 0 titik koma 0 titik koma 1 tutup kurung. Perhatikan. Jadi di sini di 0 ini yang 01 yang ini ya, kita ganti dengan count A dalam kurung, dari count A dari tutup kurung lagi, count A blokir dari sini sampai berapa yang kita mau ya, misalnya sampai di sini 3.000 lah, atau misalnya 2011 ya, sesuai data yang saya munculkan di sini. Jadi kemudian setelah itu oke. Nah, perhatikan data acuan siswa. Ketika saya klik yang di sini, maka yang dia munculkan adalah sampai di sini, bisa kita lihat teman-teman ya. Nah, jadi sampai di batas yang ada namanya saja. Kenapa? Karena dia hitung dari count A tadi ya. Oke, saya kira bisa dipahami. Sekarang ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Bagaimana cara kita membuat combo box seperti tadi? Ada di developer ya. Di developer, kalau tidak ada developer, Anda bisa masuk di, maksud saya kalau misalnya di sini tidak ada tab menu developer itu, Anda bisa mengaktifkan melalui file. Kemudian di sini ada option. Kemudian di sini ada custom ribbon. Kemudian di sini centang ya. Dicentang, maka
langsung akan diaktifkan. Setelah itu bikin ini, diklik dulu desain modenya ya, supaya kita bisa mengambil combo box ini. Perhatikan ya, yang ini combo box, kemudian seperti ini. Nah, sekarang ini bisa kita buat ukurannya. Setelah itu kita koneksikan ya dengan form controlnya ya. Jadi klik kanan, kemudian sini ada form control. Perhatikan input ranknya tadi apa? Sama dengan data acuan siswa. Seperti ini name range yang kita buat tadi. Kemudian apa? Cell linknya. Cell linknya adalah kita klik di sini ya. Ini tidak terpatok harus di sini. Maksudnya ketika kita munculkan data itu, maka akan dimunculkan di sini match-nya, bahwa ini sudah indeks keberapa, maksudnya urutan keberapa seperti itu. Kemudian di sini bisa kita lihat drop down lines. Maksudnya yang dimunculkan itu ketika kita klik berapa yang dimunculkan, misalnya 10, yang lainnya akan tersembunyi seperti itu. Oke, kemudian oke. Nah, sekarang kita lihat. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Karena kita menulisnya 10 tadi ya. Yang lainnya akan difleksibelkan. Oke, tanpa di delete button. Nah, bisa dipahami ya, teman-teman. Kemudian misalnya ini saya tambah data ya, tambah data dulu, tambah data. Oke. Misalnya kita tambah data. Kita tambah data siapa? Al-Aziz Ali Citra. Nah, Citra. Sorry ya. Di sini ya. Kita harus menulis dulu di sini. Oke, sama dengan misalnya kita menambahkan Alia Citra. NIP 123, jenis kelamin perempuan. Nisilnya 1 2 3 4 5 6, tempat lahir Wahonu, tanggal lahir 1 2002, agama Islam, desa Wahonu. Nah, seperti itu. Kemudian input. Data berhasil disimpan. Mari kita lihat. Alia Citra sudah muncul lagi ya, tanpa ada di sini baris yang berlebih. Oke, teman-teman bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian setelah itu, ini ketika saya aktifkan maka dimunculkannya yang begini. Ini adalah merupakan kita menggunakan kondisi formatting. Oke, saya channel Kreator, mudah-mudahan paham dengan apa yang saya jelaskan tadi, karena ini penting sekali pada saat kita membuat aplikasi. Saya juga dulu awal-awalnya seperti itu, tapi alhamdulillah dengan pencarian ini ya bisa kita dapatkan trik-trik yang seperti ini. Saya Kreator dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya untuk bisa dinikmati kemudahan atau manfaatnya kepada teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.